Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di kesempatan ini kita akan membahas, mengapa Nabi Isa alaihi salam yang ditugaskan membunuh Dajjal bukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mari simak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dukung channel ini agar berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Sahabat Muslim, banyak yang bertanya mengapa Isa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal dan mengapa tidak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai pemimpin orang-orang kafir dan sesat. Ia juga akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan semua orang dengan berbagai tipu daya dan keajaiban palsu. Dajjal yang merupakan keturunan manusia bermata satu tersebut memiliki banyak pengikut dan dianggap sebagai musuh yang sangat nyata bagi umat Islam di akhir zaman. Merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 3 alasan yang menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. 1. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal sebagai bentuk penegasan terhadap kebenaran agama Islam. Sebagian umat Nabi Isa masih belum menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan masih memandang Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun Nabi Isa sendiri menolak klaim tersebut. Nabi Isa sebagai nabi yang jarak paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya merupakan tokoh yang unik dalam perjalanan kenabiah. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara masa hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menghapus seluruh agama selain Islam. Tujuannya agar umat Nabi Isa menyadari kesesatan pandangan mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Tindakan ini juga menggambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna, mengintegrasikan ajaran-ajaran para nabi dari sebelumnya. Agama Islam diidentifikasikan sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. 2. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa perbandingan yang menonjol di antara kemuliaan dan kehebatan para nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat luar biasa, seperti menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta dan sakit serta berbicara di buayan hingga dapat menciptakan burung dari tanah liat. Nabi Isa alaihi salam juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, beliau selalu menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Isa sebagai penyempurna dari ajaran sebelumnya menyampaikan bahwa setelahnya akan muncul seorang utusan terakhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dianggap nabi yang paling mulia dan utama di antara semua nabi. Beliau dianugerahi mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditiru ataupun diubah oleh siapapun. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga memiliki syafaat, yaitu pemberian ampunan kepada umatnya di hari kiamat. Melalui perbuatan membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihi salam akan memperkuat dan menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengakui kedudukannya sebagai nabi penutup zaman. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga diberikan mukjizat lain seperti membelah bulan dan air mengalir dari jemari tangannya. Perjalanan Isra dan Mi'raj serta mampu bersabda dalam berbagai bahasa. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batas akal manusia. Sementara keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna semakin terungkap, akhlak mulia, kejujuran tak tercela, keberanian luar biasa dan kepedulian yang mendalam terhadap umatnya juga menjadi di bagian kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan baik bagi seluruh manusia. Hubungan dekat Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terlihat jelas, di mana Nabi Isa adalah nabi yang paling mendekati masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tanpa ada nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir.
Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Hatamun Nabiin, penutup para nabi, dan menyatakan persaudaraan di antara mereka, cinta dan saling menghormati. Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti kebersamaan spiritual dengan mengakhiri keberadaan Dajjal. Nabi Isa secara simbolis menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati sebagai Nabi akhir zaman. 3. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Riwayat menyebutkan, Nabi Isa awalnya dianggap telah tewas dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun ulama dan tafsir yakin, bahwa Nabi Isa masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menggantikan wajahnya pada seseorang dan mengangkatnya ke langit atas izinnya. Nabi Isa saat ini berada di langit dan menanti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal, karena beliau masih hidup dan dilengkapi kekuatan fisik dan rohani yang luar biasa. Selain itu, keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai ruh Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukannya untuk menghadapi Dajjal dan segala tipu dayanya. Keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, bersandar dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari kematian dan mengangkatnya ke sisinya. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh atau disalib, melainkan Allah membuat orang-orang Yahudi tertipu dengan sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga disebut sebagai salah satu tanda kiamat yang akan turun dari langit di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah. Tugas beliau adalah memimpin umat Islam untuk melawan Dajjal yang dianggap fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan tombaknya di pintu Lut, sebuah kota yang berada di Palestina. Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bapak melalui tiupan ruh melalui rahim Maryam. Ibunya dikenal sebagai kalimat Allah, beliau diciptakan dengan perintah Allah kun, jadilah Nabi Isa, dan diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk membunuh Dajjal. Dengan begitu, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi. Itulah mengapa Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan membunuh Dajjal bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Mohon maaf jika ada yang salah dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.